Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hasanah di channel video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 9 tentang bilangan berpangkat. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, kita review dulu yuk. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Berikutnya, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Negatif A pangkat N. Jika pangkatnya genap, maka hasilnya pasti positif. Jika pangkatnya ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Masih ingat anak-anak? Oke. Ya, sambil membuka catatan yang kemarin, kemudian kita akan melanjutkan materi berikutnya. Nah, berikutnya kita akan menggunakan sifat-sifat perpangkatan tadi pada penyelesaian soal-soal. Oke, perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, tentukan hasil pemangkatan berikut. 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat negatif 1 tambah 2 pangkat negatif 2. Di sini adalah operasi penjumlahan. Tadi pada sifat yang tadi kita review tidak ada operasi penjumlahan ya. Maka ini kita hitung manual. 2 pangkat 5 itu 32. Tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. 2 pangkat 0 kita pakai sifat A pangkat 0, berarti 1. 2 pangkat negatif 1 dan 2 pangkat negatif 2 kita pakai sifat A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka 2 pangkat negatif 1 berubah menjadi 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat negatif 2 berubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan.
32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Ini kita hitung dulu. Nah, kita hitung dari satuannya. 2 tambah 6 8 tambah 8 16 tambah 4 20 tambah 2 22 tambah 1 23. Masih nyimpan 2. 5 6. Nah, yang pecahan kita selesaikan. 1/2. Yang satu menjadi 1/4. Disamakan penyebutnya. 63 tambah penyebutnya disamakan menjadi per 4. 4 dibagi 2 kali 1. 2. 4 dibagi 4 kali 1. 1. Maka menjadi 63. 3/4. Mudah kan anak-anak? Soal berikutnya silahkan dicoba. Oke, ini adalah soal berikutnya. Silahkan kalian coba dulu ya. Sama seperti contoh nomor 1. Nah, contoh berikutnya, tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut. Yang pertama, 2/6 kali 2/4. Nah, di sini operasi perkalian, basisnya sama, maka kita gunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka menjadi 2/6 ditambah -4. Menjadi 2/2. 2/2 nilainya adalah 4. Paham? Contoh berikutnya, 3/2 dibagi 3. Operasi pembagian, maka kita pakai sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Maka di sini menjadi 3/2 dikurangi. Di sini kalau tidak ada pangkatnya artinya pangkat 1. Maka menjadi 3 pangkat utang 2, utang lagi 1, utang 3. 3/3 kita gunakan sifat A pangkat negatif N. Maka menjadi 1/A pangkat N. Maka menjadi 1/3 pangkat 3. Hasilnya 1/27. Paham anak-anak? Contoh ketiga, 2/4 dikali 2/9 dibagi 2/5. Nah, di sini operasi perkalian dan pembagian sekaligus, maka kita jalannya juga sekaligus. Maka menjadi 2/4 ditambah -9 dikurangi 5. 4 dikurangi 9 itu -5. -5 berarti -10. 2/10. Di sini kita pakai sifat A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Maka menjadi 1/2/10. Menjadi 1/1024. Paham sampai sini? Selanjutnya, sekarang silahkan kalian coba beberapa soal berikut sesuai dengan contoh yang tadi sudah saya sampaikan. Selamat mencoba. Sudah selesai anak-anak? Oke,
Selanjutnya kita lanjut ke contoh berikutnya. Ubahlah ke bentuk pangkat positif. Nah, di sini berarti kita menggunakan sifat A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dan 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Ini mudah sekali anak-anak. Jadi, kalau ada pangkat negatif, posisinya di atas, kalian tinggal pindahkan saja ke bawah, maka negatifnya akan hilang. Jadi menjadi 1 per. Nah, sekarang kalau pangkat negatifnya posisinya di bawah, maka kalian tinggal pindahkan saja ke atas, sehingga negatifnya hilang. Nah, sekarang kita coba terapkan ke soal. Soal yang pertama, A, B pangkat negatif 6. A di sini tidak ada pangkatnya, artinya pangkat 1, berarti dia pangkatnya positif. B pangkat negatif 6, berarti pangkatnya negatif. Maka sesuai yang saya sampaikan tadi, permintaannya ubahlah ke bentuk pangkat positif. Maka yang sudah positif biarkan masih utuh. Yang negatif, karena ini di atas, dia jadi positif, pindahkan ke bawah. Maka menjadi A per B pangkat 6. Mudah kan? Selanjutnya, 8 dikali 5 per 6. Sama seperti contoh nomor 1. Maka 8-nya masih utuh. 5 pangkat min 6-nya pindah ke bawah. Negatifnya hilang. Contoh berikutnya, 2 P pangkat negatif 3 Q pangkat 2. 2 ini pangkatnya positif, maka utuh. P pangkat negatif 3, maka dia pindah ke bawah. Q pangkat 2 sudah pangkat positif, maka masih utuh di atas. Nah, mudah sekali anak-anak. Oke, tetap semangat berlatih, kalian pasti bisa. Nah, selanjutnya silakan kalian coba soal-soal berikut ya. Selamat mencoba. Nah, berikutnya anak-anak, kita masih tentang sifat-sifat perpangkatan. Nah, sifat-sifat perpangkatan itu juga berlaku dipakai pada bilangan pecahan. Nah, sekarang kita akan menerapkan sifat-sifat tadi pada bilangan pecahan. Yang pertama, 2 per 5 pangkat 3. Maka kita pakai sifat A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Coba kalian gunakan tanda panah untuk membantu kalian belajar. Jadi di sini menjadi 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Perhatikan, karena pertanyaannya adalah tentukan hasil, maka kalian harus menghitung hingga hasil akhir. 2 pangkat 3 itu 8, 5 pangkat 3, 125. Udah kan anak-anak? Contoh berikutnya, negatif 2 per 3 pangkat 4. Nah, hampir sama seperti tadi, tapi di sini kita juga menggunakan sifat yang lain. Hati-hati, di sini ada negatif di dalam kurung. Maka kita pakai sifat negatif A pangkat N. Jika N-nya genap, hasilnya positif. Jika N-nya ganjil, hasilnya negatif. N di situ adalah pangkat. Nah, di sini pangkatnya adalah pangkat 4, berarti genap. Maka hasilnya positif. Baru kita kerjakan seperti contoh 1. 2 pangkat 4 itu 16. 3 pangkat 4
itu 81. Paham? Selanjutnya contoh ketiga. Nah, di sini ada pecahan campuran 1/3. Maka kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 1 dikali 3 ditambah 1, maka menjadi 4/3 pangkat 3. Baru kita pangkatkan sama seperti sebelumnya. 4 pangkat 3 64, 3 pangkat 3 27. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya kita masih melanjutkan yang tadi. Kita akan membahas mengenai persamaan eksponen. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada 2 pangkat X sama dengan 8. Tentukan nilai X. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan baik-baik. Di sini ada ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri mempunyai basis 2. Ruas kanan mempunyai basis 8. Nah, sebelumnya kita ubah dulu kedua ruas itu menjadi basis yang sama. Nah, 2 dan 8 itu berada pada basis berapa? Kalian bisa lihat tabel pada penugasan kemarin. Nah, tepat sekali. 2 dan 8 berada pada basis 2. Maka di sini ruas kiri basis 2, ruas kanan basis 2. Karena tadinya basis 2 tetap menjadi basis 2, maka tidak kita apa-apakan. Pangkatnya juga masih tetap. Yang ruas kanan 8 menjadi 2, maka di sini 2 pangkat berapa biar menjadi 8? 2 pangkat 3. Kalau basisnya sudah sama, baru kedua basis itu boleh dicoret. Maka yang kita kerjakan tinggal pangkatnya. Di sini tinggal X sama dengan 3. Selesai. Hasilnya X sama dengan 3. Contoh yang kedua, 9 pangkat X plus 1 sama dengan 27 pangkat X kurangi 2. Tentukan nilai X. Nah, perhatikan basis di ruas kiri dan ruas kanan. Di sini ada basis 9 dan basis 27. Kita ubah dulu menjadi basis yang sama. 9 dan 27 berada di basis berapa? Kalau masih lupa, boleh lihat tabel. Nah, benar sekali, berada di basis 3. Maka kita ubah semuanya menjadi basis 3. 3 pangkat berapa menjadi 9? 3 pangkat 2. 3 pangkat berapa menjadi 27? 3 pangkat 3. Karena di sini masih ada pangkat lagi, maka ini kita kurung biar tidak salah jalan. Sama yang kanan masih ada pangkat lagi, maka kita kurung agar tidak salah jalan. Selanjutnya kita pakai sifat berpangkatan. Pangkat dipangkatkan lagi, kita pakai A pangkat M pangkat N. Sama dengan A pangkat M kali N. Perhatikan, hati-hati gunakan panah untuk membantu kalian dalam berproses. Maka di sini menjadi 3 2 kali X 2X 2 kali 1 plus 2. Jika kalian tidak menggunakan panah, kebanyakan salah jalan.
Banyakkan ya, kalian kalau tidak pakai panah, 2 kali X, 2X plus 1. Satunya lupa tidak dikalikan. Nah, hati-hati di sini. Berikutnya, 3 pangkat 3 kali X, 3X. 3 kali negatif 2, negatif 6. Nah, tandanya mengikuti ya. Jangan hanya angkanya saja. Selanjutnya, kurungnya sudah hilang semua, basisnya boleh dicoret. Maka tinggal 2X ditambah 2 sama dengan 3X dikurangi 6. Kita kelompokkan yang punya variabel dengan yang punya variabel, yang konstanta dengan yang punya konstanta. Ini adalah pelajaran kelas 7 tentang aljabar. Pindah ruas, melompati sama dengan tandanya berubah. Berarti di sini 2X. Ini pindah positif, pindah jadi negatif, min 3X. Sama dengan yang kanan, negatif 6. Ini pindah positif, jadi negatif 2. 2X kurangi 3X, min 1X. Utang 6, utang lagi 2, utang 8. Ingat-ingat yang ditanya adalah X. Di sini masih negatif X. Sama-sama punya negatif, negatifnya boleh dihilangkan sehingga X sama dengan 8. Mudah bukan? Contoh yang ketiga, di sini ada bilangan desimal dan ada bilangan pecahan. Jadi contohnya makin ke belakang makin tinggi tingkatannya. Pahami benar-benar. 0,5 pangkat X kurangi 5 sama dengan 1/1024. Tentukan nilai X. Nah, karena di sini masih ada desimal, desimalnya diubah dulu. 0,5 menjadi 5/10 atau 1/2. Pangkatnya masih utuh. 1/1024 masih utuh. Nah, sekarang kita lihat 2 dan 1024 berada pada basis berapa? Ya, berada pada basis 2. Karena ini sudah 2, maka ia masih utuh 1/2. Pangkat X min 5. Yang kanan menjadi 1/2 pangkat 10. 1/2 dan 1/2 pangkat 10 diubah agar menjadi tidak pecahan. Maka kita pakai sifat 1/A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Maka 1/2-nya berubah menjadi 2 pangkat negatif 1. Pangkatnya yang luar masih utuh. 1/2 pangkat 10 menjadi 2 pangkat negatif 10. Di sini ada pangkat lagi, maka pangkatnya dikalikan. Hati-hati gunakan bantuan tanda panah. 2 pangkat negatif 1 kali X, negatif X. Negatif 1 kali negatif 5 plus 5 sama dengan 2 pangkat negatif 10. Selanjutnya, basisnya dicoret. Tinggal negatif X plus 5 sama dengan negatif 10. Tinggal negatif X plus 5 sama dengan negatif 10. Kita pindah ruas. Maka menjadi negatif X sama dengan negatif 10 kurangi 5. Negatif X sama dengan utang 10, utang lagi 5.
maka utangnya menjadi 15. Sehingga X sama dengan 15. Nah, selanjutnya di sini ada 3 soal. Silahkan kalian coba ya anak-anak. Sama seperti contoh yang sudah saya berikan tadi. Selamat mengerjakan. Nah, pertemuan kita pada hari ini berakhir sampai sini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Tetap semangat belajar, selalu berdoa, semoga pandemi ini lekas selesai, lekas pulih kembali, dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.